Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas perkuliahan yang dilaksanakan di rumah saja, saya Iin Fitria, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan mata kuliah pengantar akuntansi dasar dan dosen pengampu Uswatun Hasanah M. Oke, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, kita harus mengetahui dulu pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Kalau kita bicara di ilmu, banyak sekali akuntansi, tapi di sini kita hanya mengetahui saja. Sebelumnya, buku yang kita gunakan adalah buku pengantar akuntansi dasar. Masuk pembahasan pertama yaitu jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah buku harian atau diary yang dapat kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan baik secara sistematis maupun kronologis dengan menuliskan nama perkiraan di debit dan di kredit berikut jumlah serta keterangan secara singkat. Nah, ada fungsi-fungsi dari jurnal umum yaitu analisis, pencatatan, histori, dan informasi. Ada lagi nih yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika kita menganalisis sebuah data, maka kita harus memperhatikan akun apa yang dipengaruhi. Nah, di sini ada pengaruh transaksi pada perkiraan. Ada aktiva atau keuntungan, ada utang atau kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan krip. Untuk memudahkan kita mengingat ketika kita memindahkan ke dalam jurnal umum, yang perlu kita ingat adalah modal, pendapatan, utang atau kewajiban. Ketika dia bertambah, maka bertambahnya di kredit. Selain itu bertambahnya di debit, begitupun sebaliknya. Oke, di sini saya sudah memiliki transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada transaksi yang pertama, di situ kita lihat tanggal 1 Maret setorkan uang sebesar 30 juta rupiah untuk modal awal restoran Pak Mahmud. Nah, untuk modal awal berarti di sini akun yang dipengaruhi adalah akun kas. Maka ketika kita tulis di dalam jurnal umum, kas maksudnya di debit dan modal maksudnya di kredit. Seperti apa yang telah kita jelaskan tadi, bahwa selain akun modal, pendapatan, utang atau kewajiban, maka itu maksudnya di debit. Nah, berarti di sini kas pada modal. Perlu kita perhatikan juga bahwa jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit atau yang disebut dengan sistem akuntansi berpasangan, double entry accounting. Itu sangat berperan penting karena kita bisa melihat apakah itu seimbang atau tidak. Dan lanjut, di transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Maret membeli peralatan secara cash dari toko Sinar Abadi seharga 10 juta rupiah. Maka ketika kita tulis ke dalam jurnal, peralatan masuk ke dalam debit 10 juta rupiah dan kas masuk ke dalam kredit 10 juta rupiah. Lanjut, pada tanggal 3 Maret dibayar premi asuransi seharga Rp500.000. Nah, premi asuransi itu berarti beban asuransi. Ketika kita masukkan ke dalam jurnal umum, beban premi masuk ke dalam debit Rp500.000 dan kas masuk ke dalam kredit Rp500.000. Begitupun selanjutnya, akun-akun tersebut akan kita masukkan ke dalam jurnal umum dan kita lihat hasil akhir atau saldo akhir dari debit dan kredit. Kita lihat di sini saldo akhir dari debit senilai Rp70.500.000 dan kredit berjumlah Rp70.500.000. Nah, berarti di sini jurnal umum kita mengalami keseimbangan atau balance. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan dari berbagai perkiraan dari suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan kode tertentu. Nah, pemindahan dari jurnal umum ke buku besar itu namanya
posting. Tugas kita di sini adalah mengkelompokkan nama akun-akun tersebut dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Misal akun kas dengan akun kas, akun utang dengan akun utang, akun peralatan dengan peralatan, dan seterusnya. Kita lihat di sini pada jurnal umum kita. Kita lihat di transaksi yang pertama, akun kas itu berjumlah 30 juta rupiah di debit, maka kita pindahkan di buku besarnya akun kas modal awal di debit 30 juta rupiah. Selanjutnya kita cari lagi akun kas pada transaksi yang kedua, yaitu di kredit senilai 10 juta rupiah. Nah, nanti kas yang pertama itu di debit dan kas yang kedua di kredit, kita akan jumlahkan 30 juta dikurang dengan 10 juta rupiah, maka tinggal 20 juta rupiah. Dan seterusnya ada lagi akun kas pada tanggal 3 Maret di kredit 500 ribu rupiah. Kita jumlahkan lagi 20 juta rupiah dikurang dengan 500 ribu rupiah, maka 19 juta 500 ribu rupiah. Nah, begitupun selanjutnya kita cari lagi akun kas sampai di akhir bulan. Nanti kita jumlahkan juga hasil akhir dari akun kas tersebut, dan akun modal kita jumlahkan juga, akun peralatan pun kita jumlahkan juga, dan seterusnya. Maka itu akan kita masukkan ke dalam neraca saldo ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, sekarang di pembahasan terakhir, yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah formulir yang berisi perkiraan dari buku besar yang ditulis secara sistematis. Nah, kalau tadi kita sudah mengkelompokkan akun-akun di dalam buku besar, sekarang akun-akun itu akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Kita tinggal memindahkan saldo akhir dari buku besar kita tadi. Seperti di sini akun kas saldo akhirnya adalah 19.500.000 rupiah, dan akun peralatan 10 juta rupiah. Akun utang di kredit 2 juta rupiah, modal awal 30 juta rupiah, pendapatan 13.500.000 rupiah. Nah, nanti setiap akun-akun itu kita jumlahkan di debit dan di kredit. Jika itu mengalami balance atau seimbang, maka neraca saldo kita benar. Kita lihat di sini, di debit jumlah akhir atau saldo akhir adalah 40.500.000 rupiah, dan di kredit 45.500.000 rupiah. Nah, berarti di sini neraca saldo kita mengalami keseimbangan atau balance.